Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga anak-anak soleh dan solehah sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Bu Friska dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dalam pertemuan kali ini, kita akan masuk ke bab 2, mengenal sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita masuk ke peristiwa kelahiran Nabi Muhammad, Bu Guru akan menceritakan kepada kalian tentang keadaan sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Di Mekah, terdapat suku terbesar yaitu suku Quraisy. Pekerjaan mereka adalah berdagang dan menggembala kambing. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Quraisy, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Dalam suku Quraisy terdapat kabilah terbesar yaitu Bani Hashim. Pemimpinnya bernama Abdul Muthalib. Ia mempunyai 10 anak yaitu Al-Haris, Az-Zubair, Hajal, Dirar, Al-Muqawwim, Abu Lahab, Al-Abbas, Hamzah, Abu Thalib, dan Abdullah. Nah, anak-anak soleh dan solihah, dari ke-10 nama anak-anaknya Abdul Muthalib, di sini kita bisa melihat ada nama Abu Lahab, Al-Abbas, Hamzah, Abu Thalib. Kalian pasti pernah mendengar nama-nama ini. Siapa mereka? Ya betul, mereka adalah nama paman-pamannya Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut lagi ya. Abdul Muthalib menikahkan anak terakhirnya yaitu Abdullah dengan seorang wanita dari Bani Zuhrah. Wanita itu bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Tidak lama kemudian, Aminah mengandung. Dan beberapa waktu lagi Aminah melahirkan, ia harus bersedih karena suaminya, Abdullah, meninggal dunia dalam usia 25 tahun. Jadi, dari penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan nih silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Kakeknya Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib. Ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah. Dan ibunya Nabi Muhammad bernama Aminah. Kalian ingat-ingat ya. Sekarang kita akan masuk ke saat-saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamakan sebagai tahun gajah. Mengapa demikian? Saat itu, kota Mekah menjadi gempar karena Abrahah. Abrahah ini ialah seorang panglima Habasyah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Abrahah yang datang dengan membawa pasukan yang kuat. Mereka membawa pasukan tentara dengan gajah-gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah. Kalian bisa lihat nih,
Contoh ilustrasi atau gambar tentara pasukan bergajahnya Abrahah ya. Nah, orang-orang Quraisy mereka hanya bisa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Abrahah sebab mereka tidak mampu melawan pasukan Abrahah yang kuat. Saat Ka'bah sedang dihancurkan, Allah pun mengirimkan burung-burung kecil memenuhi langit. Di mulut burung-burung itu, mereka membawa batu-batu kecil. Setiap kali dilemparkan ke tentara Abraha, maka mereka mati. Dalam beberapa detik, para tentara Abraha menjadi bangkai-bangkai yang dimakan burung. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fil, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, jadi ketika pasukan tentara bergajahnya Abraha menghancurkan Ka'bah, Allah mengirimkan burung-burung untuk melempari gajah-gajah itu dengan batu yang terbakar ya. Nah, kalian pasti juga pernah mendengar kisah ini. Burung-burung yang dikirimkan oleh Allah itu bernama burung apa? Ya, betul, namanya burung ababil. Kita lanjut lagi. Tahun itu kemudian diberi nama Amul Fil atau tahun gajah ya. Diberi nama tahun gajah karena pada saat itu ada peristiwa besar, peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha ya. Nah, makanya tahun itu diperingati atau disebut sebagai tahun gajah pada saat itu. Dan semakin dekat pula waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Detik-detik kelahiran Nabi Muhammad dapat dirasakan oleh semua orang. Pada saat itu di negeri Persia, pemimpin dan penduduknya adalah orang-orang Majusi, yaitu para penyembah api. Nah, api di istana mereka tiba-tiba padam. Jendela-jendela istana pun terjatuh. Patung sawah yang mereka agungkan menjadi hancur. Istana mereka terguncang dan terbelah. Mereka sangat ketakutan. Para pendeta pun keluar dan memastikan telah tibalah waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu lahirnya seorang utusan akhir zaman. Siapa dia? Dia adalah Nabi Muhammad SAW yang diceritakan juga oleh Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Taurat dan diceritakan juga oleh Nabi Isa alaihissalam dalam kitab Injil. Saat itu Abdul Muthalib sedang duduk di sisi Ka'bah ketika diberitahu bahwa cucunya telah lahir. Ia segera berdiri dan berkata, "Muhammad, aku akan memberinya nama Muhammad agar penduduk langit dan bumi memujinya." Setelah itu, orang-orang pun berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Berbagai makanan dihidangkan sebagai bentuk kebahagiaan. Nah, sudah selesai nih. Jika kalian sudah menyimak penjelasan tadi, kalian silahkan buka buku paket
SKI kalian halaman 22 dan kalian kerjakan latihan 2-nya saja ya. Kan itu ada latihan 1, latihan 2, latihan 3. Latihan 1 dan latihan 3 tidak usah kalian kerjakan. Kalian kerjakan kalian kerjakan yang latihan 2-nya saja ya. Di buku tulis diniyah kalian. Dicatat soal dan jawabannya untuk kalian belajar. Setelah kalian kerjakan, foto buku tulisnya dan kalian kirim ke wali kelas kalian masing-masing ya, atau ke guru kalian masing-masing. Barakallahu fikum. Thanks for watching anak-anak soleh dan solihah. Jangan lupa subscribe dan like video pembelajaran ini ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.